Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Indri, NIM 202333070, Prodi D3 Manajemen Pajak. Saya akan mempresentasikan materi tentang presentasi perpajakan di era digital 4.0. Menurut KBBI, presentasi adalah proses memperkenalkan, menyajikan, dan atau mengemukakan sesuatu dalam suatu diskusi atau forum. Secara umum, presentasi merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan di hadapan hadirin dengan tujuan untuk menyampaikan pesan maupun informasi. Definisi presentasi. Yang pertama, menurut Triwidodo dan Joko Kristanto, pengertian presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Yang kedua, menurut Erwin Sutomo, presentasi merupakan sebuah kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Yang ketiga, menurut Tera C. Triwahyuni dan Abdul Qadir, presentasi merupakan kegiatan yang penting dalam mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menarik audiens agar membeli produk, menggunakan jasa, atau untuk kepentingan orang lain. Tujuan presentasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa materi edukasi, keuangan, atau informasi pemberitahuan. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengar. Presentasi harus berisikan informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis. Yang ketiga, memotivasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, seorang pemimpin melakukan presentasi untuk mengarahkan dan membimbing karyawannya untuk bekerja secara maksimal. Yang keempat, mempromosikan produk atau jasa. Yang kelima, menyampaikan suatu ide atau gagasan. Manfaat presentasi. Yang pertama, sebagai bahan pemaparan. Presentasi tidak hanya bisa dilakukan secara verbal, namun bisa ditambahkan dengan pemaparan nonverbal seperti gambar atau video. Yang kedua, mudah dipahami. Presentasi dilakukan dengan cara menampilkan poin-poin penting sehingga mudah dipahami audiens. Yang ketiga, memiliki kesan eksklusif. Yang keempat, dapat menjadi inspirasi. Yang kelima, dapat dibaca kembali. Jenis-jenis presentasi. Yang pertama, presentasi dadakan atau impromptu. Presentasi ini dilakukan secara tiba-tiba tanpa persiapan baik tema yang dibawakan maupun alat bantu yang digunakan. Yang kedua, presentasi hafalan atau memoris. Dilakukan dengan cara menghafal teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, presentasi extempore. Pembicara mempersiapkan materi dengan cara membuat poin-poin penting yang harus disampaikan kepada audiens. Kemudian dijelaskan secara mendetail pada saat melakukan presentasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.